Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halaman 19 akhir. Halaman 19 garis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal abdu, wa amalan anapun al abdu utawi kaula, fa innahum maka setuhune kaula iku musakhoruna, iku kang den tundukaken tahta majaril qadai ing esore pira-pira jalane ketetepan wal qadari lan keputusan. Wa amal abdu, adapun seorang hamba, fa innahum maka sesungguhnya seorang hamba itu musakhoruna, ditundukkan, tahta majari, di bawah jalan-jalannya qadai ketetapan, wal qadari dan keputusan. Jadi seorang hamba itu tinggal menjalani apa-apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan. Jadi manusia itu hanya tinggal menjalani aja. Adapun keinginan kita, ikhtiar kita, itu pun termasuk bagian qada dan qadar. Makanya orang ahli sunnah wal jamaah itu diperintahkan percaya dengan qada qadar. Jadi kalau diringkes, al ikhtiaru juz'u minat takdir. Yang namanya ikhtiar itu adalah bagian dari takdir. Jadi orang ikhtiar juga takdir sebenarnya. Tuh, itu hanya bagian. Karena manusia itu ya sudah musakhoruna, sudah ditundukkan. Tahta majari, ya di bawah aliran-alirannya ketetapan atau keputusan. Wa min jumlatil qadari, wa min lan iku setengahe saking jumlahe ketetapan Allah, utawi khalqu harokatin, utawi nyiptakakene harokah gerakan, fiyadil katib, di tangannya orang penulis, ba'da khalqi, setelah menciptakan sifatin, sifat mahsusatin yang dikhususkan, fiyadihi, di tangannya katib. Itu sama, maka disebut apa sifat mahsusah, al-qudrata adalah kudroh. Jadi setelah Allah menciptakan sifat di tangan seorang penulis yang khusus, kemudian dia bisa menulis, disebut namanya qudroh. Wamin, dan sebagian dari jumlah ketetapan Allah adalah menciptakan Allah terhadap gerakan di tangannya seorang penulis. Setelah Allah menciptakan sifat yang khusus di tangannya penulis, maka sifat khusus tersebut disebut dengan qudroh. Jadi orang bisa nulis, orang bisa ngomong, itu ya harokat sebenarnya itu telah Allah ciptakan sebelumnya. Ya, jadi lah menana winter ngomong, winter pidato, itu wajib GR, itu karena min kholqil lah. Wa ba'da khalqi mailin qawiyin jajimin. Wa ba'da, dan sesudah khalqi mailin,
menciptakan kecenderungan, mail itu kecenderungan, qawiyin yang kuat, jajimin yang mantap, fi nafsihi di dalam dirinya katib, penulis, yusama maka disebut yang namanya mailin qawiyin jajimin itu adalah qasda, maksud. Maka setelah diciptakannya sifat yang khusus disebut kudroh. Kemudian setelah diciptakan kecenderungan yang kuat, yang mantap untuk menulis disebut qasda atau maksud. Wa ba'da ilmin dan sesudahnya pengetahuan, bima terhadap sesuatu, ilaihi terhadap ilmu, mailuhu ya utawi kecenderungane katib, yusama maka disebut idrok, kemampuan atau pencapaian, wal makrifata dan pengetahuan. Setelah Allah menciptakan pengetahuan terhadap kecenderungannya penulis, maka disebut namanya idrok atau makrifat. Ini semua adalah proses-proses ketika orang menulis. Dia harus ada sifat maksus, sifat yang dikhususi, keahlian dalam menulisnya, kemudian diberikan kecenderungan yang kuat, yang mantap. Itu yang disebut namanya qasdu, keinginan untuk menulis. Setelah Allah menciptakan ilmu pengetahuan bagi seorang penulis, maka idrok, sampailah dia dalam penulisan dan makrifah pengetahuan. Prosesnya gitu. Idrok itu bisa maknanya pencapaian dan makrifah dan pengetahuan. Ya kayak seorang ibu pengen masak, itu kan harus ada ilmunya dulu, ada bahan-bahannya, tahu takarannya supaya nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Ketika semua itu terkumpul, maka ada qasdu, maksudnya. Ya ada keinginan untuk membuat makanan. Setelah itu semua terwujud, maka dia akan idrok atau makrifah. Jadi ketika perbuatan seseorang itu sebenarnya terdiri dari beberapa unsur-unsur, enggak ajal wujud. Makanya di Al-Quran juga Allah menciptakan alam semesta ini fisitati ayam, di dalam 6 masa, bukan 6 hari ya, 6 masa, 6 proses, ada prosesnya. Lah kalau diartikan fisitati ayam 5 hari, lah ini masalah. Kalau hari itu kan identiknya sama matahari. Lah sedangkan saat itu belum ada matahari. Lah ngitungnya gimana? Wong urung nana srengenge je. Nah, berarti di makna ayam itu adalah proses 6 masa atau 6 proses baru tercipta. Faiza maka apabila doharot tampak min batinil malakut, dari batinnya alam malakut. Ini diartikan batin malakut aja dulu. Faida maka apabila doharot tampak min batinil malakut, dari batinnya malakut, hadihil umur, apa ikilah pira-pira umur, arbaatu kang papat. Jadi ada umur yang 4, perkara yang 4 itu adalah di situ adalah hayun, ilmun, iroda, kudroh. Apabila tampak dari alam batin malakut yang 4 perkara ini, yang hayun, ilmun, iroda, kudroh, ala jismi abdin, terhadap raganya hamba, musakhorin yang ditundukkan, tahta kohri takdir, di bawah paksaannya takdir.
sabaqo maka mendahului sapa ahlu alamil malaki, penghuni alam malak, wasyahadah dan alam syahadah. Alam malak atau alam syahadah maknanya alam dohir yang kita lihat ini namanya alam syahadah. Lamun kita ngedeleng uang lagi mangan, ya berarti si fulan lagi mangan konon bae. Arane alam syahadah. Ya, ngedeleng contone mangja lagi nginum teh, ya berarti ngedeleng mangja lagi nginum teh, wis ora aneh-aneh. Mengkonon arane alam syahadah. Al-mahjubuna kang den hijab sapa ahlu alim. Jadi orang yang melihat secara musyahadah itu orang yang teraling-alingi an alamil ghaib, saking alam ghaib, wal malakut lan alam malakut. Alam ghaib sama alam malakut ini lawan dari alamul malak sama alamus syahadah. Waqalu dan berkatalah mereka, yang berkata di sini adalah ahlu alimil malak wasyahadah. Ya ayyuhar rajul, orang laki-laki, wahai orang laki-laki, qad taharrakta, sungguh kamu telah bergerak. Waromaita, sungguh kamu telah melempar. Wakatabta, dan engkau telah menulis. Karena ngelihatnya dari alam musyahadah. Jadi ngelihat ada orang minum teh, ya berarti wahai orang laki-laki kamu minum teh. Karena ngelihatnya dari musyahadah. Wanudia dan kemudian diseru min waroi hijabil ghaib, dari belakang hijabnya alam ghaib, wasuradiqatil malakut, dan tenda-tendanya alam malakut. Ketika orang-orang yang berada di alimul ghaib wal malakut berkatanya, wa ma romaita idh romaita walakinallaha roma. Jadi kalau ngelihat dari alam ghaib, alam malakut, kamu tidak nulis ketika kamu menulis, tetapi Allah lah yang nulis. Wasarodik itu tenda-tenda, tenda. Ya. Jadi kalau kita melihat orang dari alam musyahadah ya gitu. Rauf duduk, itu adalah musyahadah. Wong kedelengane mengkonon, secara tampilan mengkonon, ngonon. Tapi kalau dilihat ama ala dari alamul ghaib wal malakut, tidaklah Rauf duduk kecuali Allah yang duduk. Ngono. Nah karena maromaita idromaita walakinallaha, cuman iki wiridan ki biasanya tinggu main wong main poli iki. Lah menawa wong ilok main poli ku ngejaluk wiridane tinane karo kiai kan. Wong Roma itu nguntal. Maromaita, tidaklah engkau melempar. Ya idromaita, ketika engkau melempar, walakinallaha roma, tetapi Allah lah yang melempar. Wama qatalta, tidaklah qatalta kamu memerangi. Aja mateni serem lah. Wama qatalta, tidaklah kamu memerangi. Iz qatalta, ketika engkau memerangi. Walakina, akan tetapi qataluhum, kalian memerangi mereka, yu'adibuhum, ngadabhum ing uwong kabeh sapa Allah, biaidikum, kelawan tangan sira kabeh.
Ketika engkau berperang, ini diceritanya di perang Badar. Ketika engkau perang, maka hakikatnya engkau tidak perang. Tetapi Allah lah yang memerangi mereka dengan menggunakan tangan kalian. Jadi lamun maling, iku ketangkep. Oh, dipuantek. Berarti iku lagi diadab karo Allah melalui tangane Mangjah, tangane Kang Wawan. Kayak kasus ini, makanya kita kedeleng Allah lagi ngadab kian lewat tangane wong-wong sing mati. Karena kita ngedelengnya sing alam malakut. Jadi wong ngedeleng malakut ngono. Ya. Tapi lamun ngedeleng sing musyahadah ajeng kono. Musyahadah menyang wong sing nglakoni. Jadi ada dua pandangan. Kalau orang melihat itu dari pandangan alam malakut, berarti manusia itu hanya wayang. Karena yang menggerakkan semua adalah Allah di dalamnya. Tetapi kalau melihat dari alam musyahadah, kita sendirilah yang bergerak. Ini paham Mu'tazilah, nanti dijelaskan. Ya, orang Mu'tazilah itu kita bergerak itu bukan karena Allah, karena kita sendiri. Kamu sholat, maka kamu layak dapat imbalan. Karena kamu adalah yang melakukan sendiri. Ya, walakinna udah itu. Wa inda hada. Wa inda di sini maknanya ketika, hina. Ya. Wa inda dan nelikane dan ketika hada ini baliknya ke nudia. Dan ketika nudia ya diseru tatahoyaru maka jadi bingung. Ya, ketika orang mengatakan tidaklah Mang Junaid itu merokok. Ketika Mang Junaid merokok, tapi Allah lah yang merokok. Tahayyuru ya, tahayyaru maka jadi bingung. Ya jelas bingung kamu ngomong mengkono. Siapa sing bingung? Uqulul qaidina. Orang yang punya akal, qaid itu maknanya dodok. Maknanya akal jongkok. Alias kurang ilmune, pasti jadi bingung. Tidaklah Mang Junaid merokok. Ketika Mang Junaid merokok, tetapi Allah lah yang merokok. Ning kene dadine apa? Khayyarun. Jadi bingung. Tahayyar jadi bingung orang yang akalnya jongkok. Ini kalimatnya uqulul qaid. Fi buhbuhati ing dalem fi buhbuhati ing dalem tengah-tengahe. Buhbuha itu maknanya pertengahan alami syahada atau alam realitas. Orang yang akan bingung ketika ada orang yang mengatakan bahwa manusia tidak bergerak. Ketika manusia bergerak tapi Allah lah yang bergerak, orang-orang akan bingung yang memiliki akal qaid. Fi buhbuhati alami syahada, di dalam tengah-tengah alam syahada. Orang yang melihatnya menggunakan alam syahada tentu akan kebingungan. Yo, wong Mang Junaid sing ngerokok, je Allah sing ngerokok, karena melihatnya dari sudut pandang syahada. Tapi kalau sudut pandang malakut beda cerita. Makanya inilah orang tasawuf sama orang syariat. Orang syariat itulah mengaji fikih, ya kudu konon, sira kudu tobat, sira kudu insyaf. Karena melihatnya dari alam musyahadah. Geraknya itu kamu, jangan nyalain Allah, kata orang syariat. Tetapi kalau kata orang malakut, orang-orang tasawuf, orang-orang hakikat itu enggak gitu. Orang bisa bergerak begitu semuanya karena dipaksa oleh Allah. Jadi hakikatnya Allah lah yang bergerak.
Famin qailin, famin maka dari sebagian orang yang berkata, innahu sesungguhnya, hunya itu ke harokat gerakan, jabrun itu dipaksa. Ini aliran Jabariyah. Wong Jabariyah iku pokoknya sembarang lahir sampai mati, sampai mancing surga, neraka iku wis dipaksa. Arane Jabariyah. Orang Jabariyah itu pokoknya manusia itu gak punya kehendak. Semuanya kehendak Allah wis. Arep dadi apa, dadi apa kok sing kanane wis ditentokaken, arane Jabariyah. Mahdun, jabrun mahdun, murni. Dipaksa kang murni. Jadi totalitas semuanya dipaksa oleh Allah. Wa min qail, dan sebagian juga orang yang berkata, innahu sesungguhnya pergerakan manusia ikhtira'un syirfun, itu adalah kreativitas manusia secara murni. Iki arane Mu'tazilah. Semua manusia itu wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena yang menentukan perbuatan itu bukan Allah, tapi dirinya sendiri. Maka wajib dheweke kena hukum sebab hukum pahala, hukum dosa. Itu orang Mu'tazilah. Jadi kalau orang Mu'tazilah itu gini, enggak mungkinlah ada neraka, ada surga kalau semuanya sudah ditentukan. Si fulan ditentukan oleh Allah masuk neraka, ya dolim amat Allah itu. Jere wong Mu'tazilah, jere wong Jabariyah, lamun Allah kurang nentokaken, berarti wong Allah ora weruh kesuk Hasan ngelakoni apa. Wong orang weruh, wong ora ditentukaken, berarti terjadi sesuatu di kerajaan Allah yaqi umala yuridu, yang Allah tidak kehendaki. Ngono. Jadi wong Mu'tazilah berpikirane kita kuan wajib ngelakokaken kebaikan karena oleh ganjaran. Lamun ora oleh hukuman. Tapi wong Jabariyah apa bae sing dilakoni kita iku wis ditentukaken Gusti Allah. Iku makane iki disebuti ilmu kalam. Jadi udu ning fikih doang perdebatanku ya. Mazhab Syafi'i, mazhab udu kun doang. Ning tataran ilmu kalam kepada ana Jabariyah, ana Qadariyah, ana Ahli Sunnah wal Jamaah, ana Mu'tazilah. Macem-macem ternyata beda-beda. Cuman sing rame ning masyarakat iku cuman perbedaan mazhab fikih. Ilmu kalam ku emang ilmu teologi, jarang dibahas. Wa min mutawassitin mailin. Nah iki wong ahli sunnah ke. Kita wong. Wa min mutawassit, lan dari sebagian orang-orang yang mengambil jalur tengah. Oposisi arane ya. Mailin yang cenderung ila anahu, bahwa sesungguhnya harokat kasabun itu kasab melakukan. Jadi kalau orang-orang mutawassit, Allah memberikan takdir, kita yang bergerak. Allah memberikan jalan, kita yang memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terserah kamu mau jalur yang mana, tetapi Allah yang memilihkan. Makanya ada takdir mugrom goiru mugrom. Jadi wong ahli sunnah ada takdir yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Iku wong ahli sunnah. Terserah arep ambil jalur endi ora apa-apa. Ya. Tetapi kalau rata-rata orang sufi, orang tasawuf itu cenderungnya ngambilnya Jabariyah. Tapi kalau orang intelektual itu pasti ngambilnya Mu'tazilah. Tapi kalau ya intelek ora, sufi ora, biasanya mutawassit. Setengah-tengah baik. Lamun untung wakeh Mu'tazilah,
lamun rugi Jabariyah ngono. Ciri khas kita kan konon wong. Lamun untung be usahane untung ngomong kene, mangkane wong kuwi ya arep usahaku dipelajari dingin. Ya dideleng pasarane kan kono. Iya, iku mutajilah cara pikire. Lamun rugi sing kanus kehendak Allah Jabariyah. Ya, jadi tergantung kondisi kita wong. Ya. Mutawasid alirane. Endi sing bener antara telu kian? Walau futiha. Seandene futiha dibuka. Walau futiha lan lamun dibuka lahum maring qailuna wong-wong sing ngucap telu kan. Apa sing dibuka abu-abus samai pira-pira lawange langit fanadharu maka ningali sapa qailuna ila alimil ghaib maring alam ghaib wal malakut lan malakut la dohara lahum maka teman-teman dohara tampak lahum bagi qailuna bagi orang-orang yang berkata tiga itu annaku lawahidin bahwa setiap dari yang satu sodikun bener min wajin dari satu sisi. Siapa yang bener di antara tiga kelompok ini? Bener kabeh. Cuman sudut pandangnya beda. Ya bener ke? Kita ngedeleng Kang Wawan lagi ngerokok contohnya. Kita ngedelengnya sing alam musyahada. Ya bener. Lamun ana wong ngedeleng Kang Wawan iku sing alam malakut udu Kang Wawan sing ngerokok, tapi Allah sing ngerokok. Iya bener. Nane sing ngedeleng Kang Wawan bisa ngerokok kuwen karena unsur-unsur Allah. Kang Wawan iya ngerokok tapi ke atas kehendak Allah. Iya bener mane. Karena melihat dari setiap sisi. Jadi aja nyalahaken, tergantung cara ngedelengnya. Nah kita harusnya jangan megang satu sisi aja. Kadang ngedeleng sing malakut, kadang sing ngedeleng musyahada. Lamun kita dadi wong soleh, dadi wong alim, dadi wong sugih, dadi wong sing dihormati, kudune ngedelenge sing alam malakut. Endak aja sombong bahwa kabeh iki Allah sing nentukaken. Tapi lamun kita ora gelem salat, ora gelem megawe, iku aja ngedeleng sing malakut. Ngedelengnya sing musyahada. Kelipan kita ki mengkenen ya. Kudune metak rubah kiyen ki. Jadi aja mesti sing musyahada, aja ngerti sing malakut, kudu kadang-kadang pindah. Sing penting porsine pas. Ngono. Wong kita makan sing kana ku kayane mesti takdir goblok sing kanane. Orang kono. Berarti ngedelenge sing alam malakut demi keburukan. Kudune lamun kita kon ora ngerti, ngedeleng sing musyahada. Tapi wis ngerti, tabene sing ngedeleng malakut. Ndak aja sombonge metu. Wa annal kusura ya. Wa annal kusura dan sesungguhnya keterbatasan syamilun iku yang meliputi li jami'ihim terhadap semua qailuna tadi. Falam yadrik maka tidak sampai wahidun minhum salah satu dari mereka orang-orang yang berkata itu kunha terhadap hakikat atau inti hadal amri inilah perkara. Jadi tidak ada satupun yang meliputi semuanya terhadap inti permasalahannya karena mereka melihat dari satu sisi. Walam yukhid dan tidak meliputi ilmunya wahid, ilmunya satu orang bijawani bihi dengan sisi-sisinya ilmu itu tidak mencakup semuanya. Watamamu ilmihi dan sempurnanya ilmunya seseorang yunalu bi isyraqi tercapainya dengan isyraq ya mencorongi nuri cahaya min kuwati nafidah dari
lobang yang nembus. Kuwah itu maknanya lubang di dinding, nafidatin itu nembus ila alamil goib, terhadap alam goib. Setiap orang itu tidak mungkin mencapai ilmu yang hakikat, karena setiap orang tuh megangnya satu-satu. Engko dicontohaken ning kene kaya wong buta ngejekel gajah. Ya. Ana wong buta ngejekel gajah. Engko ilmu kita kok kaya kono. Kita ngejekel gajah sungune. Jare kitane gajah kuwi iku kaya atos bentuke. Lah, Kang Am ngecekel gajah buntute. Gajah kuwan kaya cambuk. Kang Wawan ngecekel sikile. Gajah kuwan kaya tiang. Setiap wong kula kesing sempurna ilmune. Pasti cuman ngecekel sebagian. Jadi lamun ana wong sohor masalah ilmu, iki cuman sebenarnya ngecekel siji doang. Ya. Makanya kita ingin contoh sealim-alim kiai, lamun sakit kudu tetep ning dokter. Nah, kodok saya ini kenapa? Ya karena ilmunya kan orang mungkin jangkep manusia. Ya kita ngerti nih kayak kanan-kanan kian, tapi ngurusi listrik mah orang bisa kesetrum ya. Jadi emang ilmuku disebar. Makanya lamun pengen sempurna supaya kita tetap ning alam musyahadah, tetapi nana lubang sing nembus ning alam goib. Ya kadang kita lewat musyahadah, kadang lewat kita jalur malakut. Lamun kita sugih, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah kula diparingi rezeki konon. Jadi kita pun sugih itu karena usaha kita, tapi karena murni diberi oleh Allah. Tapi lamun saatnya kita miskin, bekas main judi keleh bangkrut, iku aji sepisan-pisan ngomong kehendak Allah. Iku arane soal adab, kudu dirubah. Makanya kelipen istilah kaya kanan ti anjingaken ing bab tobat. Jadi wong tobat iku kudu ngedeleng sing alam musyahadah, aja sing ngedeleng alam malakut. Wah kita mesti kanane Kang, kayane tekon Allah tekon maksiat bae. Berarti ki soal adab wong ki. Walaupun orang salah, tapi soal adab. Wong kudune wong sing maksiatku ngedelenge sing alam musyahadah, sing udu alam malakut. Sikendi. Alam yudrik wahidun. Ya. Falam yudrik, maka ora sampai sapa wahidun, salah satu orang dari qailuna, orang-orang yang mengatakan tiga itu. Sing siji jabrun, sing siji ikhtiraun, sing siji mutawassit. Orang yang tiga ini tidak pernah akan mendapatkan kunha, hakikat dari inilah perkara. Walam yukhid, dan tidak meliputi ilmunya satu orang bijawani bihi, dari beberapa sisinya amr. Watamamul ilmihi, dan sempurnanya ilmunya seseorang yunalu bi isroki, itu yunalu sampai nih sapa uwong bi isrokin nur, kelawan mencorongi cahaya min kuwatin nafidah, saking bolongane dinding nafidatin kang tembus ila alimil ghaib, maring alame ghaib. Gonon. Jadi manusia kun walau kita pun yang alam musyahadah, minimal nana dedeleng nembus ning alam malakut. Bahwa kita bergerak iku hakikatnya nana sing ngegerak kaken. Kayak sirsar aja mentang-mentang sing kanane sih Kang, kita mesti diciptakake mengkenan orang konon. Ya kudu ngedeleng sing alam musyahadah. Aja ngaji kan langsung ngedeleng malakut bae orang konon. Makanya Kanjeng Nabi kadang perang, ya kadang tawakal, ngono. Kadang ngegawe strategi lamun perang, karena ngedelenge sing alam musyahadah. Makanya jare Allah, fa idza ajamta fatawakkal ala Allah. Lamun sira wis nglakoni tugas sira ngurusi kabeh, maka tawakal karo Gusti Allah. Jadi alam musyahadah kena, alam malakut kena. Contoh Kang Wawan arep lunga mudik. Contohnya mudik ning Serang ya Kang Wawan. Jadi barang subuh ku dicek dingin mobilnya.
bane pripen, iku alam musyahadah kok. Bensine, reme, clear ora kabeh. Lamun clear faida ajam tak lamun wis beres kabeh secara musyahadahe fatawakal tembene malakute serahaken kabeh ning Gusti Allah. Ngono aja apa bae terserah Gusti Allah. Lah ora ngono. Ya. Ya kudu dienggo kabehane. Dicek. Makanya nane cerita Kanjeng Nabi kan, nane tamu ning Rasulullah, ontane ora disindet. Jare Rasulullah ontane ning ndi? Njabek tak kendahaken. Lah kelip ora disindet, ora kelipen, tawakal karo Allah bae. Aja konon ke disindet dingin. Ngonon ku tembene tawakal. Ngedeleng alam musyahadahi dingin, tembene malakut. Ora salah. Ngejaluk ampun karo Gusti Allah. Wong musahadahe ora dilakoni. Kaya wong arep pengen wareg ora gelem mangan. Sing akal ora banci. Wong ora gelem salat, tapi pengen oleh ampura sing Gusti Allah. Iki kaya wong ngelih pengen wareg tapi ora gelem mangan. Musahadahe selesaiaken dene. Tembene malakute. Ya. Wa annahu ta'ala wa annahu lan setuhune kelakuan wa annahu lan setuhune Allah taala hal mahaluhur sapa Allah iku alimul ghaibi wa syahada. Lah iku lan ning Al-Qur'an sing ilok nang kalimat innallaha apa kan wa annahu ta'ala alimul ghaibi wa syahada. Allah yang mengetahui alam gaib dan alam syahada. La yudhiru ora nampakaken sapa Allah ala ghaibihi ing atase samare Allah ahadan ing siji wong. Ila manirtado kecuali ing wong irtado sing disenengi sapa eman min rusulin bayane saking rasul. Jadi ada orang yang diberikan ilmu gaib dan ilmu syahadah, yaitu para rasul-rasulnya Allah. Kita mah paling berwi musyahadah. Jadi para nabi dan para rasul mah iya tinen weruh kuwi alam gaib, alam syahadah. Waqad yutli'u terkadang yutli'u munculaken ala syahadati ing alam syahadah. Man lam yadkhul ing uwong lam yadkhul kang ora manjing sapa uwong fi khayyiji ing dalem wilayah irtidoi kang diridoni. Nah terkadang ada juga orang yang dimunculkan di alam syahadah manlam terhadap orang yang tidak masuk fi khayyijil irtido di dalam wilayah irtido yang disukai. Waman haroka silsilata. Silsilah itu maknanya mata rantai ya. Rantai kononku. Waman haroka sapane uwong haroka menggerakkan silsilatal asbab terhadap mata rantainya sebab-sebab wal musabbibati dan beberapa akibat. Jadi sebab ada akibat, musabbab di sini maknanya akibat, musabbabat. Wa alima dan mengetahui siapa orang kaifiyat tasal suliha. Bagaimana tasal suliha itu bagaimana menghukumkan tasal suliha, bagaimana dia menyelusuri, mengaitkan ya, mengaitkan. Walima dan orang itu mengetahui bagaimana mengaitkan sebab-sebab wawajha irtibati manati wawajha dan terhadap segi irtibat tersambungnya manati gantungan-gantungan silsilatiha mata rantai-rantai sebab bimusabbabil asbab dengan yang menjadikan beberapa sebab. Ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menggerakkan
mata rantai. Jadi ceritanya kenen biasa pun. Lamun ngejeleng sing ujung digerakakan kan truk ning kanane gerak kabeh. Nah, jadi wong sing tinen izin kena ngegerakakan. Ya ketika ngegerakakan sing arane rantai kan lamun digerakakan sing ujung gerak kabeh. Yaitu arane mata rantai sebab. Ingkasafa maka tersingkaplah lahu baginya apa? Sirun rahasia al-qadari, rahasia ketetapan Allah. Wa alima dan tahu siapa orang ilman terhadap ilmu yakinan yang yakin. Anak ing setemene la khaliqa tidak ada, la khaliqa tidak ada yang menciptakan illallah kecuali Allah. Wala mubdi'at dan tidak ada yang memulai atau yang menciptakan. Mubdi'ah itu bid'ah, sesuatu yang menciptakan yang baru. Wala mubdi'ah dan tidak ada pencipta yang menciptakan siwahu selain Allah. Bedanya khaliq sama badi' itu gini. Kalau khaliq itu penciptaan, kalau badi' itu yang kreasi, jadi membuat barang baru konon. Fa'in kulta maka apabila kulta kamu berkata, qad qadaita sungguh kamu telah memutuskan ala kulli wahidin terhadap setiap yang satu minal qailin. Jadi kalau kamu memutuskan contohnya satu nih dari orang-orang yang mengatakan bil jibri, mau aliran Jabariyah, wal ikhtira atau pilihan orang Mu'tazilah, atau wal kasabi dan ahli sunnah, annahu sesungguhnya sodikun itu yang benar, min wajin dari satu sisi, wahua hali utawi sodik ma'asodkihi iku nyertani sodkihi kebenerane wajhin qasirun kang terbatas, wahada tunakid, wahadalan utawi iki iku tunakid bertentangan. Qad qadaita maksudnya gini, apabila kamu itu milih satu aja, itu milih Jabariyah lah, bahwa segala sesuatu itu Allah sudah menentukan dari awal sampai akhir. Bukankah itu bertentangan dengan bahwa manusia juga punya gerakan? Maksudnya mengkono. Fakaifa yumkinu fahmu dalik, bagaimana bisa yumkinu itu menjadi pemahaman dalik, bisa dipahami perkataanmu itu. Wahal yumkinu dan apakah yumkinu bisa jadi apa isolu sampai nih mengkono-mengkono ilal ifham bimisalin. Jadi bagaimana mungkin bisa dipahami bahwa kalau kita memegang satu sisi aja. Jadi orang Jabariyah wis kudu konon, Mu'tazilah wis kudu mengkonon. Padahal konsep satu dengan yang lainnya saling yunakid, saling bertentangan. Ngono. San, lamun sira nulis, sira sing nulis apa Allah sing nulis? Kan lamun ana sing kewara kenen. Lamun jere Kang Ame, Hasan sing nulis, jere Kang Wawane, Allah sing nulis. Kan yunakid, berlawanan. Lamun berlawanan bagaimana bisa dipahami? Makanya jere Imam Ghazali lihat satu sisi ya. Dalika ilal ifham untuk mendapatkan pemahaman bimisalin dengan misal. Nah, dikasih contoh. Fa'lam, maka ketahuilah anna jama'atan bahwa sekelompok minal umyan dari kelompok orang buta. Nah, ini semua kan. Qad sami'u mereka telah mendengar si orang buta ini annahu bahwa sesungguhnya sa'an humila telah dibawa ila baldati kepada satu kota, hayawanun hewan ajibun yang ajib. Ajib itu hewan yang apa ajib? Mau itu sing mantep. Ajaba itu heran, aneh.
Ya, hewan yang aneh katanya. Orang buta mendengar ada hewan yang dibawa ke kota. Hewannya itu aneh. Yusamal fila. Dinamain dia namanya gajah. Wa makanu qotun, dan tidaklah kanu mereka itu yang orang-orang apa? Orang-orang buta qotun sama sekali. Syahidu belum pernah menyaksikan orang buta surataha terhadap bentuknya fil. Orang weruh ke wong buta. Wala sami'u, wala sama ulan orang pernah ngerungu sapa wong buta. Ismahu ing arane fil. Jadi buta bener gitu. Ora weruh arane pokoknya ana binatang sing aneh konon. Bentuke ora weruh, arane ora weruh. Faqalu maka mereka berkata, la Buddha ora kenang ora lana kaduwe kita kabeh min musyahidatihi saking wong-wong sing nyakseni ning fil wa ma'rifatihi dan mengetahui ning fil. Carane bilamsi kelawan ngelus. Ya wong buta je, berarti lawane ngelus. Alati nakdiru alaih, yang kita tetapkan terhadapnya si gajah. Fatolabuhu maka mereka mencari gajah. Falamma maka semangsane wasolu sampai mereka ilaihi terhadap si gajah, lamas suhu maka mereka memegangnya. Fawuqi'a maka diletakkan yadu tangan ba'dil umyan, salah satu tangannya orang buta ala rijlaihi terhadap dua kakinya gajah. Jadi wong buta sing pertama ngejekel sikile gajah. Wawuki'a dan diletakaken yadu ba'dihim tangan sebagian orang yang buta ala nabihi. Nabi kuwen apa? Kan gajah ku nane siunge kan taring udu taring ke? Udu ke? Gading. Ya, wawuki ayatu ba'dihim ala nabihi. Satu lagi orang buta itu memegang gadingnya gajah. Wawuki ayatu ba'dihim ala udunihi, yang satunya meletakkan tangannya itu di kupingnya gajah. Faqalu dan mereka berkata, qad arafna, kami telah mengetahuinya. Jadi wong-wong buta pada ngecekel gajah, pas ngecekel qad arafna, kami telah tahu gajah itu bagaimana. Falama ing sarafu, dopane falama. Ya lama karena kan ing sarafu, ya ing sonon tiawali falama. Falama maka semangsane, maka setelah itu ing sarafu. Ing sarafu selesailah mereka dari tugas gegelati bentuk gajah. Sa'alahum maka den takon hum ing wong-wong buta ku baqiyatul umyan, wong buta sing liyan. Jadi wong buta nakon wong buta. Fakhtalafat ujubatuhum, maka otomatis jawabannya akan berbeda. Jadi ada orang buta 20, sing 10 dikon ngejekel gajah. Sing 10 nakon, wis weruh gajah ku napa. Jawabannya pasti beda-beda. Ngono, ya jawabannya pasti beda-beda. Iki kayak kita uang kononku. Setiap nana uang jawabannya beda, iki emang kita kan kayak uang sing ora weruh apa. Allah ku sapa? Ya kayak kita wong buta kono. Iki jawabnya Allah pun Maha menciptakan. Kian Allah Maha mengadab. Kan Allah pun Maha pengampun. Kan Allah Maha pemberi rezeki. Beda-beda. Karena kayak wong buta ngejekel gajah. Jadi orang salah, kabeh orang salah. Konon. Innal fil faqala lati lamisa. Faqala lati maka berkata alati orang yang lamisa rijla, yang memegang kakinya.
Innal fila, sesungguhnya gajah itu tidaklah gajah kecuali seperti mislu ustuwanatin, seperti tiang. Ustuwanatin itu seperti tiang yang berbentuk silinder. Ya, ustuwanatin, tiang, khusunatin yang kasar, zohiri luarnya. Ditakoni karo wong buta sing ngecekel, "Weruh gajah?" "Weruh." "Gajah pun kaya apa?" "Gajah pun galime kaya tiang, tapi rada kasar. Jabaniku karena ngecekel sikile." Ila anahu, kecuali gajah itu alyanu minha, lebih lembut ya, daripada ustuwanah, daripada tiang. Jadi lebih lembut. Yang tiang kan kasar, namun gajah kan ada kulit-kulitnya kan, jadi rada lembut kayak tiang. Qala ladzi lamasa naba, dan orang yang lamisa, yang menyentuh gadingnya, berkat jawabannya laisa kama yakulu, laisa tidaklah gajah itu seperti apa-apa yakulu yang dia ucapkan, nyalahaken mau ke. Bal huwa solbun, tetapi gajah pun atos, keras. Wong ngejekel gadingnya. Lah sing ngejekel silite gajah kan kayak ubur-ubur sih. Kan ya. Iku kayak wong buta ngene jawaban. Ngono. Lalayina fihi, tidak ada lembut-lembutnya, tidak ada lembut-lembutnya fihi ing dalam gajah. Wa amlasu la khusunata fihi, wa amlasu dan tidaklah menyerupai la khusunata, bukan khusunata seperti tidak berbentuk kasar fihi di dalam gajah. Walaisa dan tidaklah gajah fi golatin, gajah itu tidak kasar. Al ustuwanati, ya, al kasar seperti tembok, kasar min ustuwanati dari tembok. Aslan, hale asli. Balhua, tetapi gajah itu mislu umudin, seperti tongkat. Dong gading kan dicekel kayak tongkat, udu kayak tiang jadi wong buta nih. Wa qala lati, dan berkata orang yang lamisal uduna, yang memegang kupingi gajah, la umri, sungguh demi umurku. Huwa layinun, gajah itu lembut. Wa fihi, dan di dalam gajah itu khusunatun, ya, tapi agak kasar. Wa sadaqa ahaduhuma, wasodako, dan membenarkan salah satu dari keduanya fihi di dalam gajah. Walakin kola, tetapi berkata, ma huwa misla umud, tidaklah dia gajah seperti tiang. Wala huwa misla ustuwanatin, dan gajah juga bukan seperti tiang. Wa inama huwa mislu jildin, tetapi gajah itu seperti kulit. Aridin yang luas, yang gede, golidin yang kasar. Fakulu, maka semua wahidin, orang-orang itu yang berkatanya beda-beda, minha ulai, dari mereka semua, sodako, telah benar jawabannya, min wajhin, dari satu sisi. Ya. Jadi lamun anda jawabannya apa baik, ku bener. Jadi Mu'tazilah bener ora? Jabariyah bener. Ahli sunnah wis bener kabeh karena ngedelenge dari berbagai sisi. Jere rabine Hasan meganteng, jere sing liyan ya ora, ya wong liyan ngejengkelaken. Iku karena ngedeleng dari berbagai sisi. Ikulah manusia. Lake sing arane manusia pun ilmune mutlak bener ku lake. Pasti nana salah. Makanya jarah hikam benere manusia bae salah, apa maning salah. Mengkono ya. Id akhbara,
it akhbara kulla wahid wallahu alam bisawab.